يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya secara online melalui Zoom meeting ini pada acara kajian keluarga Sakinah yang diadakan oleh kami, Komunitas Pejuang Subuh Pondok Indah, Masjid Raya Pondok Indah. Semoga apa-apa yang kita kerjakan Allah ridhoi dan menjadikan sebagai amal soleh yang mendapat balasan pahala untuk masuk ke surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum dimulai, kami akan sampaikan adab di dalam mengikuti kajian ini. 1. Mari kita luruskan niat hanya karena Allah untuk mengikuti kajian ini. 2. Kita persiapkan diri sepenuhnya untuk mengikuti kajian dengan hati yang bersih dan pikiran yang bersih agar bisa fokus untuk memperoleh butiran ilmu dan hikmah dari narasumber kita. Dan selama narasumber memberikan paparan materi agar tidak terjadi tabrakan suara yang akan mengganggu, maka kami akan menonaktifkan mikrofon Bapak Ibu, kecuali mikrofon dari narasumber dan bintang tamu. Kami ingatkan pula bahwa apabila mengikuti kajian dengan mengaktifkan video, kami himbau untuk berpakaian rapi, sopan, dan apabila para jamaah dalam posisi berbaring atau mengantuk, mohon untuk tidak mengaktifkan videonya. Baik, kita mulai saja. Mohon izin Ustazah. Silakan Bu Indah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada malam ini telah hadir bintang tamu kita yaitu Mbak Jihan Fahira. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indah, sehat? Alhamdulillah, semoga Mbak Jihan dan anak-anak serta suami sehat juga. Terima kasih loh Mbak udah hadir di sini. Aku tahu banget Mbak tuh sibuk dengan 4 anak. Terima kasih banget ya. Rutinitas ibu-ibu Mbak, seperti biasa. Iya, baik. Kemudian seperti biasa narasumber kita yaitu Ustazah Ulfatmi. Selamat malam Ustazah, terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Indah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di Zoom ini. Mbak Jihan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Masya Allah. Sekali ini ketemu dengan Mbak Jihan. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik, saya akan membacakan biografi singkat dari bintang tamu kita, yaitu Mbak Jihan Fahira, lahir pada 8 Januari 1978. Beliau adalah seorang model dan aktris. Waktu itu Indah salah Mbak, maaf bukan 8, tanggal 6. Oh, berarti aku ngambil dari Google nih. Salah Google-nya, mohon maaf Mbak Jihan. Tanggal apa-apa. Baik, lahir tanggal 6 Januari 1978. Kemudian beliau adalah istri dari Primus Yustisio dan mempunyai 4 orang anak, yaitu yang bernama Lana Devina Yustisio, Sami Muhammad Abduh Yustisio, Tara Askia Alona, dan Aisyil Maryam Yustisio. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja Ustazah ya dengan tanya jawab. Silakan Bu Indah. Terima kasih Ustazah. Mbak Jihan, topik kita kan malam ini adalah
indahnya berkiprah namun tetap di jalan Allah. Sesuai topik apa sih Mbak maksudnya? Ini langsung ya Mbak Indah, nggak pakai aku denger ustazahnya ceramah dulu, aku duluan gitu, Langsung, jadi jadi di sini deg-degan kita tuh diduluin. ngobrol-ngobrol sekitar kehidupan Mbak yang biasa Mbak jalani. Nanti Ustazah akan memberikan tanggapan atas penjelasan yang Mbak berikan secara agama Islam. Oh gitu. Iya. Apa Mbak, maaf tadi pertanyaannya? Ya, topik kita malam ini adalah indahnya berkiprah tapi tetap di jalan Allah. Nah, sesuai topik apa sih Mbak maksudnya? Eh, kalau kalau aku ya, Mbak Indah ya, yang aku jalanin itu yang sesuai di jalan Allah, seperti yang semua Muslim lakukan, sholat Ya. 5 waktu, apapun profesinya, kan takdir dari Allah lain-lain. Ada yang punya skill, ada yang punya kepintaran di mana, di mana. Nah, takdir saya dari Allah, saya di dunia sinetron dari usia saya 15 tahun, dari tahun 93 gitu. Bahkan saya dari umur 3 tahun, dulu masih 3 tahun itu pernah 1-2 kali iklan, tapi kan iklan zaman dulu tidak sekeren zaman sekarang kan, dulu hanya ada di slide bioskop aja gitu. Nggak ada yang tidak ada yang istimewa dari aku Mbak Indah, Ustazah, seperti biasanya sholat 5 waktu, yang semua orang lakukan, semua orang Muslim lakukan, ya puasa, ya zakat, ya fitrah, seperti itu aja. Tidak ada yang berlebihan, hanya saja karena usia bertambah, insya Allah sebentar lagi 44 tahun, tidak punya pilihan lain kecuali harus lebih baik. Amin. Tidak punya Baik. pilihan lain dengan 4 orang titipan yang Allah kasih. Nggak ada pilihan lain kecuali mendekat. Gitu. Amin, Masya Allah. Baik Mbak Jihan, dengan 4 anak kan ya tadi Mbak Jihan jelaskan. Apa sih kegiatan yang Mbak Jihan lakukan saat ini? Saat ini, Iya. aku terakhir itu syuting 2014. Sampai detik ini di depan Mbak Indah, pekerjaan aku sama persis seperti mama-mama yang lain. Di rumah, pakai daster, tungguin anak sekolah, apalagi sejak pandemi, benar-benar hiburannya ke belakang, udah gitu aja. Sama, aku sama persis sama ibu-ibu yang bahkan mungkin lebih banyak di rumah, gitu. Karena kan semua online dari rumah, gitu. Kalau aku tinggal, waduh, berantakan nanti. Ya. Kan tadi Mbak bilang terakhir sinetron itu atau syuting tahun 2014. Berarti di sini lumayan lama ya Mbak. Apakah itu memang ada larangan atau memang Mbak Jihan sendiri yang menginginkan hal itu untuk fokus mengurus anak-anak dan suami? Wow, kalau nanya aku masih pengen banget. Aku masih pengen gitu. Cuman Ya. Suamiku Mas Primus tuh selalu bilang di lokasi itu banyak ganti kamu gitu, produser itu banyak bisa cat tapi di rumah nggak ada kamu gantinya gitu. Jadi jadi aku suka agak sulit kalau untuk untuk syuting, nggak tahu mungkin nanti ya kalau yang paling kecil udah agak gedean sedikit. Kalau sekarang yang paling kecil masih lengket banget, susah jadi aku tinggal. Umur berapa Mbak, boleh tahu? 6. Oh, masih 6 tahun. Oke. Okay. Mbak di tahun 2016 hijrah dan menggunakan hijab. Iya. Kemudian apa sih Mbak alasan yang menggugah hati Mbak gitu? Dari top-topnya gitu. Terus tiba-tiba hijrah, tertutup pula. Itu apa alasannya? Ya, karena itu sebenarnya kalau suamiku sudah ngingetin dari awal menikah gitu kan, tapi mungkin dia udah lalui nasihat aku ya, karena prinsipku dulu itu rada-rada ini sih, kalau orang Sunda bilang kumaha aing gitu ya, kalau prinsip aku tuh dulu sebelum pakai kerudung selalu punya jawaban yang penting baik sama orang gitu.
tolong sama gitu. Tapi ternyata setelah banyak belajar dengar dari guru-guru ya. Halo. Mbak Jihan, kok putus-putus ya suaranya? Mbak Jihan, suaranya terputus-putus. Baik, kita sambil nunggu waktu, mungkin kita minta pendapat Ustazah ya. Ustazah, ini kan Mbak Jihan ini aktris atau pemain sinetron pada zamannya itu memang cukup terkenal gitu ya, sebagai model juga lumayan laris gitu. Ketika beliau memutuskan untuk hijrah gitu ya. Mbak Dan Indah udah bisa dengar belum? ya, sekarang udah. Udah Nah, ya. aku sekarang lagi minta pendapatnya Ustazah atas penjelasan Mbak Jihan ya. Mohon izin sebentar. Oke. Bagaimana menurut pendapat Ustazah? Apa sih yang mendorong seseorang itu bisa hijrah? Apakah ada panggilan hati atau hidayah yang lebih besar pengaruhnya apa, Ustazah? Ya, jadi Kak Indah, Ya. alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dipertemukan oleh Allah ini dengan Mbak Jihan Fahira. Ya. Kita berharap kehadiran Mbak Jihan di Zoom ini bisa memberi inspirasi kepada banyak orang ya, kepada banyak orang. Jadi ada sisi-sisi positif dari kehidupan Mbak Jihan yang itu kita harapkan bisa memberi semacam pencerahan kepada banyak orang ya yang hadir di dalam Zoom ini. Yang saya catat tadi dari apa yang disampaikan Mbak Jihan, pertama, Mbak Jihan seorang wanita yang luar biasa. Jadi ketika beliau sesungguhnya adalah seorang bintang sinetron. Ya. Kemudian ketika beliau menikah, lalu ketika beliau mempunyai anak, beliau menyadari kepada fitrahnya itu sebagai apa sesungguhnya. Apakah yang dia kaji, yang dia kejar itu sebagai bintang sinetron juga, laris di luar, terkenal di luar, sementara ini ada tuntutan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Nah, karena ketika seseorang itu bisa beralih sedemikian rupa, menyadari perannya menjadi ibu rumah tangga yang tadi mengerjakan pekerjaan rutinitas dikatakan oleh Mbak Jihan itu tadi, itu kalau tidak didorong oleh semangat keislaman, itu akan jenuh, akan berkeluh kesah gitu ya, akan berkeluh kesah dan akan membuat Mbak Jihan menjadi menyesal gitu menikah gitu, apalagi bertemu dengan Mas Primus gitu ya. Nah, jadi saya melihat di sini Mbak Jihan didorong oleh semangat keislaman. Memang seorang wanita muslimah itu ketika menikah, dia harus membedakan ketika status dia sendiri, itu yang dia pertanggungjawabkan kepada Allah itu adalah peran dia sendiri sebagai wanita muslimah. Tapi ketika dia sudah menikah, maka ada di sana tugas dan kewajiban yang harus terlaksana yang akan dia pertanggungjawabkan kepada Allah. Apa itu sebagai istri? Sebagai ibu bagi anak-anaknya gitu. Lalu kalau dia sebagai istri, sebagai ibu, apa yang harus dia lakukan gitu? Dia bertanggung jawab harus bisa memberikan satu ketentraman kepada anak-anak dan suaminya. Jadi nggak hanya kepada suami, tapi kepada anak-anaknya. Itulah dia yang dikembangkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu oleh beberapa narasumber kita gitu ya. Bahwa tujuan pernikahan itu salah satunya adalah bagaimana menciptakan sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah tangga. Dan itu seorang istri bertanggung jawab untuk menciptakan kebahagiaan bagi suami dan anak-anak, seorang suami bertanggung jawab pula bagaimana menciptakan kebahagiaan untuk istri dan anak-anaknya. Nah, yang kedua, tidak semua wanita abad modern ini, Mbak Indah, yang sedang menjadi public figure atau dia sedang mencari berkarir, ya sebagai career woman, yang sebetulnya dia sudah mendapatkan duit, mendapatkan materi dan segala-galanya. Ada pergeseran hidup di tengah-tengah situasi saat ini ya, terjadinya ambisi karir dan materi bagi perempuan yang menjadi-jadi, sehingga dia menganggap pernikahan itu nggak penting dong, buat apa kita menikah gitu loh. Nah, pernikahan itu malah membuat kita terhambat untuk berkarir, membuat kita tidak bisa melakukan apa yang kita ingin capai gitu setinggi-tingginya gitu. Nah, tidak banyak wanita yang sadar hari ini bahwa sesungguhnya pernikahan itu ketika kita menikah salah satunya adalah apa? Kita sudah
melaksanakan sunnah Rasulullah. Dan itu artinya dalam rangka beribadah kepada Allah gitu. Sunnah Rasul telah kita laksanakan, makanya akan berbeda gitu. Ketika katakanlah Mbak Jihan tidak menikah, Mbak Jihan sholat juga, Mbak Jihan puasa juga, Mbak Jihan dapat pahala dari apa yang dia lakukan itu. Tapi pada saat Mbak Jihan menikah, itu mulai dari bangun tidur, Mbak Jihan itu bekerja, yang mempersiapkan segala sesuatu untuk suami dan anak-anak, sampai tidur malam lagi, maka pada saat itu Mbak Jihan sudah meraup amal ibadah, amal soleh yang luar biasa. Luar biasa. Nah, Mbak Jihan sadar betul itu gitu. Nah, tugas saya saat ini adalah peluang amal soleh semua. Tugas saya bagaimana mendidik anak ini, bagaimana membahagiakan suami. Dan yang paling berat itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Mbak Jihan dan Mas Primus adalah bagaimana ini mendidik anak menjadi soleh dan solehah. Nah, ini yang paling berat. Nah, itu satu ya. Yang kedua, saya melihat di sini Mas Primus luar biasa sebagai suami. Berhasil melakukan approach kepada Mbak Jihan tanpa tekanan, sehingga Mbak Jihan melaksanakan peran sebagai istri dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas, berubah tadi perannya tadi dari pemain sinetron, kemudian menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri yang baik di rumah. Ini peran Mas Primus ini luar biasa ini. Enggak semua suami bisa seperti itu gitu. Karena memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin dalam rumah tangga. Kenapa? Dia nanti yang berada di depan untuk mempertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, saat itu saya lihat Mas Primus luar biasa itu pada tahun 2014 Mbak Jihan bisa seperti itu, kembali menjadi ibu rumah tangga saja, kemudian mengurus anak-anak dengan baik sampai saat ini. Ya, saya patut acungkan jempol kepada Mas Primus, itu luar biasa. Nah, yang ketiga, kita bicara tentang hijrah. Ya, hijrah itu dalam arti sempit adalah bagaimana seseorang itu berpindah dari perilaku buruk kepada perilaku yang baik. Ya, nah ini hijrah dalam arti sempit. Tapi hijrah dalam arti yang luas sesungguhnya adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu semua adalah makna hijrah dalam arti luas. Nah, hijrahnya Mbak Jihan itu memang tidak semua orang beruntung untuk hijrah. Banyak orang yang sudah malah mengetahui ajaran agama dengan baik, sudah bergaul di lingkungan orang-orang soleh, tapi kok nggak bisa juga hijrah gitu. Tetap tidak berubah, tetap tidak tersentuh hatinya. Kenapa? Nah, itu yang pertama, karena hijrah itu hidayah Allah, ya, hidayah Allah kepada hambanya. Tidak semua orang mendapat hidayah. Nah, oleh karena itu bagi orang-orang yang telah mendapat hidayah untuk hijrah itu patut sekali bersyukur gitu ya, patut sekali bersyukur karena tadi Allah memberi hidayah untuk hijrah, dan yang kedua diberi kesempatan untuk berubah. Nggak semua orang diberi kesempatan untuk berubah, bahkan sudah ajal mau menjelang tetap juga nggak sempat berubah, udah maut sudah menjemput. Nah, ini diberi kesempatan oleh Allah, diberi sisa usia dulu, diberi umur dulu, tambahan untuk bisa memperbaiki diri. Nah, tentu untuk hijrah ini nggak gampang. Mbak Jihan memang butuh pengorbanan yang luar biasa. Saya yakin itu ada konflik batin, ada pertentangan ya, kadang semangat turun naik gitu ya. Nah, untuk apa tadi? Untuk menata diri, menata hati lagi gitu. Nah, jadi ketika kita sudah memang memutuskan untuk hijrah, satu tadi bersyukur, yang kedua memang kita lakukan adalah bagaimana kita menambah ilmu tentang keislaman. Nah, tadi Mbak Jihan mengatakan ya, tidak ada pilihan lain ya. Nah, bagaimana kita berusaha tadi mempertahankan istiqomah dalam hijrah itu pada usia 44 tahun, kita dengan menambah tadi bagaimana menambah bekal ilmu keislaman. Apakah dengan mendatangkan guru, atau kita membaca buku-buku, atau mengikuti pengajian dan lain sebagainya, itu sudah menjadi tanggung jawab kita gitu ya, untuk menambah hal-hal seperti itu, untuk apa tadi mempertahankan istiqomah dalam hijrah. Kemudian bagaimana merubah nanti mindset berpikir dengan berada di lingkungan orang-orang yang soleh. Jadi teman-teman kita itu jangan lagi teman-teman yang memberi kontribusi negatif gitu. Kita yang sudah hijrah malah larut lagi jadinya gitu. Berubah lagi kembali kepada 0.0 tadi. Nah, padahal tadi kita sudah bersusah payah ini bagaimana menjemput hidayah ini. Nah, pada saat itu memang yang terbaik itu adalah bagaimana kita mencoba mencari lingkungan-lingkungan yang tepat untuk bisa mempertahankan hijrah kita. Nah, kemudian juga jangan lupa doa kita ini, doa yang sungguh-sungguh kepada Allah. Sebab dalam kenyataannya begitu mudah bagi Allah membolak-balikkan hati.
ada orang yang pada awalnya baik sekali, tapi di akhir hayatnya dia menjadi sosok yang su'ul khatimah. Dia berakhir dengan buruk. Ada orang yang memang pada awalnya itu buruk kali kehidupannya, tapi menjelang titik ajal menjelang itu, dia berubah menjadi orang baik. Jadi begitu mudah bagi Allah membolak-balikkan hati. Karena itulah penting bagi kita untuk berdoa sungguh-sungguh agar Allah selalu menata hati kita tetap dalam koridor hijrahnya tadi. Jadi saya acungkan jempol buat Mbak Jihan Fahira. Iya. Baik, Ustazah. Terima kasih. Kita beralih ke Mbak Jihan. Tadi ini menarik sekali Mbak Jihan dengan kehidupannya sebagai ibu rumah tangga pada saat ini, kemudian mempunyai 4 orang anak. Nah, ketika Mbak Jihan membesarkan 4 orang anak di Jakarta, di lingkungan yang memang budayanya dari berbagai macam gitu ya. Jadi intinya, apakah Mbak Jihan memberikan satu aturan tertentu bagi anak-anak agar tidak terkontaminasi dengan lingkungan di sekitarnya? Bagaimana cara Mbak menerapkan aturan itu? Kalau aku nggak terlalu banyak aturan buat anak ya, tapi aku menyadari memang ini zamannya. Seperti yang Rasul bilang juga kan, kalau nggak salah ya Ustazah, didiklah anakmu sesuai zamannya. Sekarang zamannya itu beda banget sama waktu waktu saya gitu ya. Waktu aku SD, SMP, SMA itu tuh jauh sekali sama anak-anak sekarang. Pelajarannya pun juga sulit sekali. Aku aja kadang-kadang nggak bisa ngikutin pelajaran anak SD. Buat aku tuh sulit sekali gitu loh. Nah, cuman alhamdulillah aku komit sama suami untuk anak-anak dibantu disekolahkan di pesantren. Anak pertama, anak kedua gitu loh. Karena kami menyadari semakin ke depan tantangan buat mereka semakin berat. Itu udah fitrahnya begitu, memang sudah takdirnya kita seperti itu kan. Makin ke sana ujiannya semakin berat. Jadi karena kami sendiri juga tidak pinter-pinter amat, jadi kami juga butuh bantuan lingkungan yang baik buat anak-anak gitu loh. Masukin ke mereka ke pesantren, insya Allah mereka punya basic. Mereka besarnya jadi apa? Wallahu a'lam. Aku tidak tahu, Primus juga tidak tahu. Tapi at least bagi orang tua, aku lakukan yang tadi seperti aku bilang mendekat. Karena kelak aku akan ditanya kan, di mana dimasukin. Aku ini termasuk orang yang konvensional, Ustazah. Aku bukan orang yang modern, bahkan nyaris aku gaptek. Mungkin pinteran anak-anakku daripada aku gitu ya. Karena itu aku selalu bilang, pinter bahasa Inggris, komputer enggak cukup, enggak nolongin kita dikubur nanti. Gitu. Alhamdulillah sih karena mereka SD-nya SD Islam, terus ke pesantren, ngomongnya nggak terlalu berat gitu. Perjuangan aku di rumah tidak terlalu berat gitu untuk memahami mereka gitu. Mereka juga bisa paham. Aku selalu bilang, mau nggak kita sama-sama lagi di sini sama di sana? Ya, baik, menarik sekali Ustazah ya, cara mendidiknya Mbak Jihan terhadap anak-anaknya. Apakah dengan penjelasan Mbak Jihan ini bahwa ketika mendidik anak, dasar yang utama adalah agama, Ustazah. Bagaimana pendapat Ustazah mengenai ini? Ya, jadi anak itu sebenarnya kita orang tua yang perlu disadari kan Mbak Indah. Ya. Allah itu melahirkan setiap anak itu di dalam rahim ibunya, kemudian lahir ke dunia, itu dilengkapi dengan potensi-potensi yang banyak. Maka disebut anak itu makhluk multipotensial. Salah satu potensi yang dasar itu ada pada diri anak adalah potensi ketuhanan gitu. Jadi ketika anak itu beberapa minggu di dalam rahim ibu sudah menjadi janin gitu, ketika itu Allah mau tiupkan roh, ada perjanjian dulu, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi tanya Allah, kamu ini aku beri roh, kamu berjanji akan mengabdi kepadaku. Ya, benar ya Allah. Nah, aku akan mengabdi kepadamu. Nah, ini sebuah bentuk bibit potensi ketuhanan dalam diri anak.
Karena itu ketika anak itu di dalam rahim ibu, nah bibit potensi ketuhanan ini dikembangkan dalam bentuk apa? Ada sikap dan perilaku ibu secara tidak langsung, sikap Islam yang dikembangkan ibu dan ayah, calon ibu dan ayah. Nah, pada saat itu anak dalam kandungan, si calon ibu tadi betul-betul menjadi sosok ibu yang soleh, yang solehah gitu ya. Ayahnya menjadi sosok yang soleh, rajin beribadah, rajin membaca Al-Quran, menjaga perkataan, ya, menjaga pergaulan, menjaga hati, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah gitu. Ketika lahir diingatkan lagi itu potensi tadi. Makanya diazankan, diiqomahkan itu untuk anak yang lahir itu tujuannya apa? Mengingatkan lagi dengan janji dia tadi, si janin tadi itu. Nah, dia berjanji akan mengabdi kepada Allah. Nah, ketika setelah dia diazankan di iqamahnya, itulah proses pendidikan itu di dalam rumah tangga itu 5 tahun pertama itu pendidikan Islami melalui didikan orang tua itu sangat menentukan basic karakter anak gitu ya. Sangat menentukan. Nah, maka tadi Mbak Jihan mengatakan setelah usianya usia sekolah, Mbak Jihan memasukkan ke pesantren, ke sekolah Islam dulu, baru lanjut ke pesantren. Ini dalam rangka memberikan basic nilai-nilai ketuhanan kepada anak. Tujuannya apa? Ketika kita di dalam keluarga sudah mendidik anak dengan pendekatan keislaman tadi, pendekatan ketuhanan yang benar, nah itu Mbak Indah, pada saat anak itu setelah nanti dia remaja, ini akan membangun persepsi yang benar terhadap agama pada diri anak. Nah, tapi kalau dia tidak mengenal agamanya dari kecil, setelah remaja, bagaimana dia akan terbangun persepsi yang benar terhadap ajaran agamanya? Dia sendiri masih ragu dengan ajaran agamanya. Ini benar enggak ini? Ini ajaran agama ini sesuatu yang memang udah patut saya ikutin atau enggak? Gitu. Penuh keraguan-raguan. Maka untuk itu perlu diberikan basic tadi melalui tadi itu sekolah Islam, pesantren gitu, sehingga dia sudah punya persepsi yang benar terhadap ajaran agamanya. Andaikan Mbak Indah dalam perjalanan ini banyak terjadi, ketika dia dalam perjalanan pada saat remaja itu kan sebenarnya terjadi sebuah kegoncangan jiwa, konflik batin. Jadi remaja itu sebenarnya penuh dengan konflik batin, konflik terhadap apa yang terjadi pada dirinya, konflik terhadap perubahan fisiknya, kemudian perubahan emosinya yang tidak stabil, cepat marah dan lain sebagainya gitu. Konflik terhadap mungkin ada hal-hal yang berubah, keinginan terhadap lawan jenis yang tinggi dan lain sebagainya. Kemudian nilai yang bergeser di tengah masyarakat yang dia lihat, ya, kemudian berbeda dengan apa yang dia terima di rumah. Itu konflik-konflik itu menimbulkan adanya kegoncangan batin dalam diri remaja. Nah, ditambah dengan tadi ketika goncangan batin melanda itu dia tidak punya persepsi yang benar, tidak punya panutan yang benar terhadap ajaran agamanya tadi ya, tidak punya tidak punya basic seperti itu, membuat kegoncangan tadi menjadi hebat. Nah, yang terjadi itu bahayanya apa? Ketika anak itu saat remaja dia tidak punya basic agama yang benar, kegoncangan hebat terjadi, itu konversi agama yang terjadi itu bisa dalam konteks konversi agama dalam konteks kuantitas. Dia berpindah dari seorang pemeluk Islam, dia pindah menjadi seorang pemeluk Kristiani. Kenapa tadi? Basicnya tidak kuat. Tapi ketika basic agamanya kuat tadi diberikan oleh orang tua, yang terjadi apa? Pada saat pancaroba, pada saat remaja, andaikan pun dia jauh misalnya melakukan penyimpangan perilaku, ya banyaklah penyimpangan perilaku yang dilakukan, dia sudah jauh tersesat. Tapi pada akhirnya, apa yang tadi dia terima dari lingkungan keluarga, dari pesantren, itu lengket kembali dalam memorinya, itu muncul kembali dalam memorinya. Itu kemudian yang mengembalikan dia kembali ke jalan yang benar. Kita ingat ini kan Mbak Jihan, sejarah Jeffrey Al-Bukhari. Nah, kita tahu bagaimana Jeffrey. Dia lulusan pesantren itu. Dia sempat pada masa remaja itu sudah macam-macam perilaku yang dilakukan. Tapi akhirnya kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Memori yang dia terima dari lingkungan tadi dan apa yang dia dapatkan dari pesantren tadi itu sudah lengket, sudah membekas di hatinya. Dan itu yang memanggil-manggil jiwanya untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi apa yang dilakukan Mbak Jihan ini memang sudah sesuatu yang benar ini Mbak Indah ya, bahwa agama itu basic yang memang harus kita berikan kepada anak. Nah, itu sangat-sangat bermanfaat dalam mengantarkan anak satu ketika menjadi seorang muslim dan muslimah yang komit terhadap ajaran agamanya. Amin, amin, amin. Amin.
Baik, tadi mengenai anak, sekarang mengenai suami Mbak Jihan. Aku deg-degan kalau ditanya suami. Enggak, ini soal jamaah tuh pengen tahu hal-hal positif dari keluarga Mbak Jihan yang lumayan lama, cukup harmonis ya, Ustazah ya. Nah, Jadi nanti sisi positifnya yang akan diambil oleh para jemaah dari keluarga Mbak Jihan. Nah, sekarang nih suami, dengan mendampingi suami seorang public figure, apa sih suka dukanya Mbak Jihan sebagai istrinya? Public figure, dia udah lama nggak syuting juga. Terakhir bareng sama aku juga, Iya. gitu. Iya, Tapi kan dulunya kan Mas Primus kan lumayan terkenal gitu ya di masanya. Kemudian berhenti itu di tahun 2014 tadi Mbak Jihan bilangnya. Kan sebelum-sebelumnya udah nikah. Perjalanannya Mbak Jihan kalau nggak salah udah 17 tahun ya pernikahannya. iya, Gimana sih rasa? iya. Alhamdulillah 17 tahun. Nah, Ya, biasa Mbak, kalau Mbak Ida tanya hmm, Primus dulu, aku dulu, ya kita punya kehidupan masing-masing di dunia sinetron kan. Kita hmm, di lokasi syuting, kita punya porsi masing-masing gitu lah. Aku tidak terlalu ngurusin kehidupan dia juga dulu ya, sebelum menikah. Setelah menikah ya sudah beda status, sudah apa? Sudah jadi istri, seneng nggak senangnya harus nurut. Ya wajar lah. Yang tadinya kita berdua ada di tempat yang ini banget gitu ya, hingar-bingar gitu ya, happy setiap saat, tiba-tiba diem di rumah dengan sifat yang masing-masing. Ya memang kalau di rumah tangga aku memang perempuan yang harus kuat, hmm, perempuan yang harus sabar. Itu terjadi. Jadi bukan teori. Aku tidak bicara teori dari buku manapun ya. Aku ya, bicara yang ada di hati, yang ada di kepala, dan apa yang aku lakukan. Memang harus perempuan, hmm, harus sabar, harus separuh cuek, tapi hmm, juga harus separuh nurut. Pokoknya kalah juga rujak, nano-nano tuh kalah sekali sama rumah tangga. Kalau menurut aku ya, ya, itu anak satu, anak dua, anak tiga berantem, PMS, bad mood, hmm, urusan kantor, urusan kerja, wah luar biasa. hmm, Tidak seindah yang orang lihat. hmm, Tetapi karena tujuannya sama, ya mau menikah dengan siapapun, mau ada apa-apa di tengah jalan juga, apa sih masalah rumah tangga? Kan komunikasi, kepercayaan, ekonomi, hmm, apalagi gitu loh. Aku selalu bilang sama Primus juga bilang, sudah dikasih semua sama Allah, sekarang tinggal kita hmm, penuhin hak-haknya aja. Gitu. Memang tidak mudah, 17 tahun itu tidak mudah. Lagi menghadapi anak yang baru 15 tahun, kayak tadi Ustazah bilang umur 15 tahun lagi masa mencari jati diri, itu kan, anak perempuan, anak laki, tidak mudah gitu loh. Mereka 4 anak ini cerminan kami, cerminan aku, cerminan Primus. Jadi kalau main salah-salahan, nggak bisa. hmm. Itu sifat lo. Oh enggak, ini sifat lo, nggak bisa. Ya udah berpadu, bersatu, kita handle sama-sama gitu. Bismillah, handle sama-sama, ajak ngomong mereka baik-baik. Nggak selamanya kita ke anak-anak pun. Ustazah, aku dari mereka kecil ya, dari anak masih 2, selalu bilang usia nggak pakai kematian tidak pakai umur, Hmm. kematian tidak pakai umur gitu. Dan alhamdulillah mereka bisa nerima gitu. Mungkin karena tadi di sekolahannya diajarin gitu ya. Semakin gede juga inget ya, kematian tidak pakai umur. Bisa aku duluan, bisa yang kecil duluan, bisa papa duluan, bisa Lana duluan, bisa Sami duluan, bisa Tara duluan, bisa Icel duluan. Wallahu a'lam. Yang harus kita jalanin sekarang, bikin stok di saat kita sendiri nanti. Kalau sekarang di dalam rumah, apalagi pandemi kayak gini, kita selalu sama-sama kan, di rumah bersama, makan bareng, sholat alhamdulillah berjamaah bareng. Terus tapi aku selalu bilang ke anak-anak, gak selamanya kita bareng. Ada kalanya kita sendiri, dan siapkanlah di saat kita sendiri itu. Itu tidak mudah disiapkannya sekarang, bukan lihat nanti, tapi saat ini. Ya alhamdulillah mereka bisa bekerja sama dengan baik. Alhamdulillah. Nah, Mbak Ida, mungkin Mbak ya, Ida,
Iya, Ustazah. Ada yang raise hand nih, kita terima dulu gimana ini biar mau masuk untuk menyampaikan pertanyaan kepada Mbak Jihan ini. Ya, silakan. Sebentar. Iya. Bentar, ini di aku nggak keluar ininya. Sebentar, silakan sebutkan namanya Bu, dari mana atau Bapak? Silakan. Ini Bu Yanti juga nih, Bu Yanti mau bertanya juga ini di chattingnya ya. Ya, sebentar. Tadi Ya, ada yang kelihatan resen. Ya, ini intinya sih gini Mbak Jihan, ketika berhijrah gitu ya, ini pertanyaan dari Bu Yanti. Kemudian dari kehidupan yang serba wah, glamor, kemudian ke dalam kehidupan rumah tangga yang islami banget. Itu tuh gimana sih kok bisa sukses dunia akhiratnya? Nggak tahu juga Mbak, akhirat kami belum tahu kan, kita masih belum tahu mana nanti. Islami banget juga enggak Mbak. Cuman gini, iya, cuman gini, aku aminkan semua kalimat baik, aku aminkan insya Allah. Ya. Cuman gini, ini kan bisa berjalan dengan baik untuk urusan anak-anak, Ya. bergantung kepada suami dan istri. Ya. Kalau satu aja ada yang oleng atau tidak setuju, udah kacau deh. Karena hanya berdua kan, oknumnya cuma dua, ibu, bapak, suami, istri. Tapi alhamdulillah karena kita sejalan, kita memang sering ngobrol. Bahkan kalau Mas Primus sudah menyiapkan, kalau saya meninggal ini dia sudah dari zaman itu selalu menyiapkan itu supaya tidak ada keributan nanti. Dan kalau aku pribadi kenapa hijrah pakai kerudung, karena memang suamiku tuh bilang gini ke Lana ya, ke Mbak Indah, tuh lihat ya Kak ya, pokoknya Papa udah kasih tahu, kasih tahu bertahun-tahun itu ibumu udah aku kasih tahu, tapi masih juga dia bandel, nggak mau tutup kepalanya gitu. Tadi yang kayak aku bilang, karena aku merasa aku sudah baik gitu. Sholat ya sholat, ya puasa, bantu orang tua, bantu sesama, ya maksimal yang aku bisa lakukan. Aku melakukan semua hal yang mesti melakukan, tapi aku tidak mau tutup kepala itu kan pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Ya karena ya Allah aja memang aku minta kasih aku takut. Itu karena kalau aku tidak punya rasa takut ya nggak selesai ini rambut kan pasti kelihatan terus karena aku punya argumentasi sendiri. Aku baik, tidak nyakitin orang, tidak merugikan orang, tidak menipu orang, tidak fitnah orang, itu aja gitu kan. Tapi hak Allah tidak aku penuhin. Nah itu kan menjadi ganjalan hidup. Makanya aku minta kenapa aku nggak mau tunduk, padahal itu perintahnya. Makanya dibantu rumah tangga itu buat aku kerjasama. Butuh semangat dan butuh penyemangat. Nggak bisa aku baik sendirian atau aku jahat sendirian. Nggak bisa, harus dari anak. Kadang-kadang Lana juga suka ingetin atau Sami suka ingetin. Sami sekarang, Bunda itu foto kegedean, coba deh dibantu tutup gitu. Senang deh, lucu di anak-anak itu tuh. Ya Alhamdulillah sesuai yang doa kami gitu loh. Doa kami gitu. Memang kalau ngikutin nggak kelar-kelar. Nah, aku selalu sama Primus, apalagi yang belum dikasih kan sampai detik ini kami sehat, alhamdulillah sehat. Itu luar biasa kan, berharga banget ya. 4 anak kami sehat. Itu alhamdulillah kami masih bisa makan, bangun tidur masih bersama. Kenapa tidak mau penuhin hak Allah? Dan tidak terjadi apa-apa juga sih. Memenuhi hak Allah nggak membuat saya sakit. Tidak membuat aku ngedrop atau tiba-tiba tabungan berkurang, tidak sama sekali. Take and give lah, hidup dan mati, hamba dan Allah gitu. Kalau kami di keluarga, alhamdulillah tidak, bukan bilang sempurna ya, tetap berantem, tetap ribet, tetap gitu. Rusuh tetap gitu. Tapi kita ada acuan gitu, ada tujuan. Baik, kita kembali ke Mbak Indah. Ya. Katanya Mbak Jihan ini beda perasaan Mbak Jihan ini ketika sebelum menutup aurat dengan sesudah, ada nggak terasa itu lebih tenang, lebih damai gitu? Iya lebih tenang lah Ustazah pastinya gitu kan ya, karena
nggak menutup kemungkinan juga kalau usia 40 aku masih belum mau banting setir, bisa keterusan. Kan gitu ya Ustazah ya katanya. Ketika usia 40 mau kemana gitu. Ya aku memilih untuk ya udah pasti garis finishnya mati, mau kemana lagi, aku nggak punya pilihan. Andai kan aku punya pilihan, ya mungkin aku masih masih huru hara, tapi aku tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan lain kecuali harus tunduk, aku ikut. Dan aku ikhlas insya Allah. Amin, amin. Luar biasa Ustazah. Indah. Ini menarik banget ya Ustazah, Masya Allah. Ya, Saya ingin sedikit ini memberi tambahan. ya. Sesungguhnya mengapa seorang wanita muslimah itu menjadi urgen untuk menutup auratnya? Ya. Tadi ilustrasi sudah bisa kita lihat. Ketika Mbak Jihan merasa, aku sholat juga, aku puasa juga. Oke, Mbak Jihan sholat, Mbak Jihan puasa, itu diberi oleh Allah pahala dari pahala sholat, pahala puasa. Tetapi ketika kita tetap membuka aurat, coba bayangkan ketika kita keluar rumah 1 jam saja, berapa dosa kita yang terkumpul ketika aurat kita dilihat oleh orang yang bukan muhrim. Nah, dosa kita 1 jam, 2 jam itu terkumpul tiap hari. Jadi pahala sholat kita, puasa kita tadi, itu pahala dosa-dosa kita yang tadi itu berlama-lama dilihat orang, begitu banyak orang melihat itu menjadi apa, lebih banyak nanti seperti lingkaran kecil dimakan lingkaran besar gitu ya. Lebih banyak jadinya apa, dosa tadi kita buka aurat tadi itu jumlahnya akan terus bertambah gitu. Sementara memang pahala tadi ada juga. Jadi nggak seimbang jadinya yang kita lakukan dengan apa dosa yang tadi kita buat. Nah, itulah sebuah ilustrasi mengapa wanita muslimah itu penting menutup aurat. Itu satu. Kedua, ketika kita tadi tetap membuka aurat, jelas kita akan berdosa terus di sisi Allah. Walaupun kita melakukan perintah Allah, tapi kita belum lagi fisil mikafah itu. Belum lagi kita mengikuti perintah Allah secara keseluruhan, seperti kata Mbak Jihan tadi. Nah, lalu Allah sudah mengingatkan melalui hadis Rasulullah, ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, dosa itu akan menggelisahkan jiwanya. Yang namanya dosa itu akan membuat jiwa gelisah, membuat jiwa tidak tentram. Tapi ketika kita tidak melakukan dosa lagi, kita bertaubat, ya kemudian kita berubah, kita lakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan ridha Allah tadi, maka tadi jiwa kita akan kembali tenang gitu loh. Nah, makanya orang-orang tadi yang hijrah, seperti Mbak Jihan merasakan hari ini hijrah, pasti akan beda banget ketenangan batin yang diperoleh gitu, daripada ketika kita belum hijrah gitu ya. Walaupun kita sholat juga, walaupun puasa juga, pada saat itu mungkin kita sholat juga, puasa juga, tapi nggak ada ruhnya gitu. Sekedar sebuah kewajiban saja, nggak ada ruhnya. Oke, aku sholat kok, kewajiban terlaksana, puasa terlaksana. Tapi ketika kita, Mbak Jihan sudah berhijab, saya yakin itu, Mbak Jihan akan merasakan beda banget pada saat sholat itu. Sholat yang dilakukan tuh beda banget rasanya terhadap jiwa Mbak Jihan. Puasa itu terasa beda banget terhadap kesehatan mental Mbak Jihan gitu. Nah, ada hal-hal yang itu nggak bisa diungkapkan kepada orang lain gitu ya. Nah, saya kira itu sebuah pengalaman spiritual, pengalaman beragama yang menarik dari siapapun yang hijrah. Nah, mungkin itu ya Mbak Indah. Ya, baik Ustazah, tadi ini aku dengarnya juga apa ya, kayak tersentuh gitu ya. Jadi aku mengambil hikmah dari keterangan Mbak Jihan adalah ketika memilih pasangan, kita harus berarti mempunyai satu tujuan ya. Mungkin tujuan yang sama, yaitu tujuan akhirnya adalah akhirat. Nah, ketika imam kita bisa membawa kita untuk melangkah ke akhirat itu, kemudian kita tunduk dan timbul rasa syukur yang luar biasa, sehingga Allah tambahkan terus Ustazah nikmatnya. Apakah benar seperti itu Ustazah? Iya, jadi Mbak Jihan tadi mengatakan hidup itu lebih banyak bersyukur daripada mengumpat, daripada kita berkeluh kesah gitu. Karena ketika kita bersyukur, itu akan banyak terasa nikmat dan karunia Allah yang sudah kita terima. Dan sungguh kita merasa sana lah, kita tidak bisa untuk apa? Tidak bisa menghitung nikmat Allah tadi. Jadi jika kamu menghitung nikmat Allah, kata Allah dalam Al-Quran, itu la tusuhan, nggak akan bisa kamu menghitung saking banyaknya. Jadi makanya kepada orang-orang yang kadang hari ini sakit ya Mbak Indah ya, itu kalau sakit itu datang pada usia 45 tahun atau 50 tahun, itu pantas nggak kita berkeluh kesah. Kenapa? 48 tahun, 49 tahun, kita mana-mana aja, sehat kok,
Baru pada usia 50 tahun Allah uji kita dengan sakit gitu. Pantas kan ujian yang datang umur 50 itu membuat kita lupa segala-galanya nikmat dan karunia Allah yang 49 tahun tadi. Ya. Nah, jadi ketika kita tidak bersyukur, yang terjadi itu apa? Umpatlah, keluh kesah lah gitu ya. Nggak lagi nampak itu nikmat-nikmat Allah dan karunia Allah yang lain itu. Nah, Mbak Jian tadi menarik sekali itu ya. Bagaimana mencoba menata hati itu dengan memperbanyak syukur kepada Allah. Terus ada satu hal lagi tadi bagi saya yang menarik itu apa yang dikatakan Mbak Jihan. Bagaimana membangun memahami hakikat iman menjadi lebih lurus di dalam keluarga Mbak Jihan. Nah, salah satu hakikat iman itu itulah dia. Iman itu bukan sesuatu yang mengucapkan kita dengan lidah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan sekedar itu aja, tapi hakikat iman kepada Allah itu yang pertama, hidup kita itu hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Nah, bukan untuk mencari kenikmatan dunia semata, ridha Allah. Nah, itu dibangun oleh Mbak Jihan itu dengan Mas Primus. Kedua, kita ini tidak ada yang hak milik, cuman pinjaman Allah. Ketika Allah ambil, siapapun harus ikhlas gitu. Nah, kapan saja. Dan itu nggak tahu waktunya. Nggak tahu masanya gitu. Nah, tidak juga orang kecil atau orang besar sama aja. Kalau janjiannya sudah Allah ambil, karena Allah semuanya milik Allah, ya nggak bisa dihalangi gitu. Semuanya akan kembali kepada Allah. Itu sebuah prinsip yang luar biasa bagi Mbak Jian itu. Dampaknya itu Mbak Indah untuk anak-anak. Ya, ketika dari kecil dia sudah memahami iman ya seperti itu, maka anak tersebut tidak akan dilanda kecemasan yang berlebihan dalam menghadapi segala sesuatu, termasuk dalam pandemi ini. Ini kalau tadi tidak dibangun rasa bahwa tidak ada yang menjadi hak milik semuanya pinjaman Allah, nggak ada yang fana di dunia ini, kita akan kembali kepada Allah. Ini banyak pada masa pandemi ini kan orang yang dilanda kecemasan luar biasa nih, takut keluar rumah, takut ketemu orang, takut gitu, takut bla bla bla, semuanya takut gitu ya. Tapi ketika yang dibangun itu adalah konsep iman seperti tadi, ya kita ini semua dalam genggaman Allah kok, nggak ada yang kita punya kok gitu. Jadi Mbak Jian mengatakan kamu nanti akan menghadap Allah sendiri, Mama juga sendiri, karena kita semua punya Allah. Nah, kamu cuma dititipkan kepada Mama. Sewaktu-waktu Allah bisa ambil, Mama juga dititipkan Allah sama kamu, sewaktu itu bisa diambil Allah gitu. Nah, ini sebuah pemahaman tentang iman yang memang perlu sekali sebagai basic dasar di dalam keluarga. Dan Mbak Jian berhasil itu. Luar biasa ini. Enggak juga Ustaz, tetap aja masih bandel anak. Oh iya, tapi artinya udah dikasih tahu, tapi lumayan lah, mereka masih bisa. Oh iya ya, mereka dapat juga di rumah, dapat juga di sekolah. Mereka juga anak masih juga suka bandel, tapi aku bisa maklum karena itu kan emang usianya. Aku juga dulu juga bandel gitu, jadi aku bisa memahami itu. Ya, tapi apa yang dia dengar itu ya masuk ke dalam memorinya itu. Nah, dan itu nggak akan hilang itu. Walaupun dia juga berjuang ya dalam penataan diri, penataan pribadinya dia berjuang, tapi itu sudah Mbak Jian sudah memberikan basic yang luar biasa kepada mereka. Insya Allah. Baik. Ini ada chat dari jemaah Ibu Kwinita. Assalamualaikum Ustazah, Mbak Jihan, Mbak Indah, dan semua sahabat-sahabat. Masya Allah mengingatkan tentang kematian. Benar banget Mbak Jihan memutuskan kenikmatan kita dengan mengingat kematian. Karena harus ada rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini banyak juga yang mendoakan Mbak Jihan nih. Malam ini mudah-mudahan apa yang disampaikan menggugah Bapak Ibu, kita sama-sama ya Ustazah untuk saling mengingatkan, saling memperbaiki segala-galanya ya Ustazah. Baik. Ya. Ada yang raise hand nih Pak. Ya. Tiga yang raise hand. Ya. Coba sebentar. Silakan Ibu Pretiwi. Aduh, ini Ibu Tiwi, ini wali kelas anakku. Jangan nanya yang susah-susah ya. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tiwi. Suara saya kedengaran Ibu? Kedengaran. Jelas banget Bu, nih aku deg-degan. Apa kabar Mama Jihan? Maaf ya panggilnya Mama Jihan ini. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Ibu.
sebelum bertanya, mungkin saya mau sedikit menambahkan ya, karena seperti tadi Bu Jihan, Mama Jihan sampaikan, saya betul wali kelas dari salah satu putri dari Mama Jihan. Dan saya juga mengamati ya putri dan putranya yang lain, karena ada 3 putra-putri beliau yang sekolah di tempat saya mengajar gitu ya. Dan juga prestasi-prestasinya yang luar biasa. Dan salah satu anak putranya sekelas kebetulan dengan anak saya, betul, memang sudah kelas 2 SMP ya Mama Jihan ya. Iya, Sami, iya. sama-sama di pesantren, cuma beda pesantren saja ya. Ketika saya menjadi wali kelasnya, kemudian ya tugas saya sebagai wali kelas adalah menyampaikan ya apa yang ya diskusi biasa ya. Bapak Ibu mungkin pernah ya mengalami hal tersebut. Yang sangat saya salut gitu dari Mama Jihan adalah ketika saya menyampaikannya dengan hati-hati. Sebetulnya saya melakukan itu kepada semua wali murid ya. Itu Mama Jihan, Ibu Tiwi tidak perlu sungkan. Katakan saja apa yang Ibu lihat, apa yang Ibu amati, apa yang Ibu nilai. Tidak perlu ditutup-tutupi gitu. Kadang-kadang kan kita kalau mau menyampaikan harus hati-hati ya, karena setiap orang pasti berbeda penerimaannya gitu. Tapi itu yang saya salut, dan ini testimoni saja ya, karena saya sudah mengajar hampir 20 tahun gitu. Ketika saya melihat ketika orang tua tidak mau menerima kondisi tertentu yang mungkin tidak berkenan di hati, itu justru tidak membuat makin baik putra-putrinya gitu. Tapi ketika menerima, kemudian ayo kita sama-sama, karena kan ini amanah Allah yang mungkin diberikan kepada Mama Jihan selaku orang tua biologisnya. Mungkin saya pernah diamanahi menjadi orang tua pedagogiknya gitu. Kita sama-sama benahi, dan memang terbukti gitu, subhanallah, saya melihat putra-putrinya itu berkembang dengan sangat baik gitu. Nah, pertanyaannya yang kedua adalah ke Mama Jihan dan juga untuk Bu Ustadzah, bagaimana ini menularkan kan anak-anak itu punya potensi sendiri-sendiri ya. Ada yang menurut, ada yang mungkin tidak, ada yang sangat kreatif sekali gitu ya. Bagaimana menularkan kebaikan, pemahaman ketauhidan gitu ya kepada anak, sehingga kelak bisa mengikuti ajaran ini dengan baik dan benar begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tiwi. Silakan Ustazah. Ya, jadi Bu Tiwi, nah tadi Bu Tiwi malah memperkuat ini ya, ekstensinya Mbak Jihan sebagai orang tua ya, yang luar biasa untuk anak-anak beliau. Nah, jadi memang Bu Tiwi, sebenarnya sekolah itu hanyalah perpanjangan tangan dari orang tua. Basic dasar pembinaan ketuhanan itu dalam keluarga lebih dahulu. Ketika dalam keluarga sudah kokoh, kemudian anak terjun ke sekolah, masuk pada usia sekolah seperti itu. Nah, ketika itulah kemudian guru-guru melanjutkan apa yang sudah diberikan oleh orang tua di rumah gitu ya. Tapi ketika di rumah anak itu tidak mendapatkan basic yang kuat tentang ketuhanannya, kemudian langsung dia masuk ke sekolah, ini tugas guru menjadi berat ini, berat sekali ini. Nah, maka tadi kalau Bu Tiwi mengatakan bagaimana menularkan kepada anak-anak lain. Nah, ini berat jadinya tugas Bu Tiwi. Maka pada saat itu Bu Tiwi memang harus mencoba koordinasi yang intens dengan orang tua, ya, mencoba membangun komunikasi yang intens dengan orang tua, bekerja sama dengan orang tua, apa yang tadi dibina oleh sekolah, program dan dilaksanakan sekolah itu dipahami dengan baik oleh orang tua, kemudian orang tua juga memperkuat di rumah dengan menerapkan nilai-nilai Islami, menumbuh kembangkan jiwa ketuhanan dalam diri anak itu melalui kegiatan-kegiatan di dalam keluarga gitu loh. Nah, jadi balance dia diperkuat lagi oleh rumah ketika anak itu berada di rumah bersama orang tuanya, melalui komunikasi-komunikasi dengan orang tuanya. Tapi ketika ini anak tidak mendapatkan basic yang kuat pada saat sebelum masuk pesantren, di pesantren ini si guru sudah merasakan kewalahan nih bagaimana membentuk jiwa ketuhanan yang perilaku anak dengan basic yang sangat rendah tadi. Kemudian orang tua nggak pula mau diajak kerjasama, nggak pula mau diajak untuk komunikasi secara intens gitu ya. Nah, menyerahkan sepenuhnya kepada guru. Nah, ini sesuatu yang sangat mustahil ini untuk bisa terjadi pembentukan kepribadian anak. Karena itu kerjasama guru dengan orang tua itu
itu partner yang luar biasa kalau mau anak itu menjadi sosok yang memiliki kepribadian mulia, ya seperti yang kita inginkan. Jadi Mbak Jihan itu luar biasa, itu sangat kooperatif ya kepada guru untuk selalu intens ya. Bagaimana bisa mengamati anak-anak dengan segala perilakunya, dan itu Mbak Jihan mendapatkan masukan seperti itu. Mbak Jihan pun di rumah berusaha gitu ya untuk untuk melanjutkan pembinaan guru di sekolah, kemudian meneruskan pula dengan pembinaan-pembinaan yang positif di rumah. Nah itu luar biasa. Ustazah maaf, kalau aku dulu dari dulu kan SD, SMP itu sekolah, mungkin zaman dulu ya selalu diajarin orang tua di rumah adalah ibu dan bapak. Tapi ketika ke sekolah mereka lah orang tua. Kalian wajib harus itu aku pakai itu ke anak-anak. Tetap di sana itu orang tua. Mataku tidak mungkin bisa mencapai 1 kilometer, 2 kilometer, tidak mungkin. Betul Mbak. Sanalah orang tua, kalian wajib. Itu sih pesan aku aku nggak tahu mereka di sekolah kayak apa, cuman maksudnya aku selalu bilang, ibu kalian di sekolah adalah ibu guru, pak guru. Itulah kewajiban kalian adalah turut. Ya, jadi kita ini sebenarnya kan kullukum ra'in, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Kita ini semua menjadi ada hal yang kita pimpin dan kita bertanggung jawab terhadap yang kita pimpin. Tapi dalam konteks orang tua dan guru, seorang tua itu harus menyadari betul gitu. Kullu mauludi yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhwidanhi au yunasuranhi au yumajjisani. Jadi anak itu lahir dalam keadaan dilengkapi potensi, maka orang tuanya lah yang menentukan anaknya mau jadi apa gitu. Artinya dalam Islam penekanan utama itu pada lingkungan keluarga. Maka disebut ibu itu adalah madrasah. Nah, penekanannya pada lingkungan keluarga. Anfusakum wa ahlikum nara, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tekanannya kembali kepada orang tua. Lalu lembaga pendidikan itu ada lembaga sekolah, ada pendidikan yang luar sekolah. Nah, itulah tadi keluarga nomor 1. Nah, ketika kita menginginkan kepribadian anak kita itu lahir sebagai anak yang soleh dan soleha, maka si orang tua harus menyadari bahwa perannya sebagai pendidik adalah pendidik utama, ya bukan guru nih pendidik utama. Nah, karena tadi anak itu sebelum masuk usia sekolah 6 tahun pertama itu berada di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, bagaimana orang tua selama 6 tahun itu memberikan pendidikan-pendidikan yang tepat dan benar kepada anak dalam pembentukan karakter kepribadian anak. Nah, ini harus kuat dulu 6 tahun pertama. Kemudian dia baru masuk ke usia sekolah. Ketika dia sudah masuk ke usia sekolah, disitulah guru membantu lagi. Tetapi bagi seorang guru, dia harus menyadari, dia adalah guru. Dia adalah guru, adalah pendidik. Bukan guru yang transfer knowledge. Jadi kalau dia pendidik, maka dia punya tanggung jawab juga mendidik karakter anak gitu loh. Nah, sekarang yang banyak kan begini Mbak Jihan. Orang tua ketika anak disekolahkan ke pesantren, dia tidak memberikan basic yang kuat dulu 6 tahun pertama sampai 12 tahun anak masuk pesantren. Nanti kalau anak ternyata tidak berhasil menjadi pribadi yang baik, disalahkan guru di sekolah. Nah, itu yang tidak benar Mbak Jihan. Jadi kita ini kan memang menyadari sebagai orang tua nih, peran utama itu kita. Nah, tetapi guru di sekolah menyadari pula perannya adalah wakil orang tua di sekolah yang memang harus membentuk perilaku anak didiknya. Nah, tapi guru tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika basic itu nggak kuat dari rumah tangga. Nah, itu Mbak Jihan yang perlu kita sadari dengan baik. Baik. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Bu Tiwi. Kemudian berikutnya dari Pak Iding, silakan Pak Iding. Pak Iding bertanya juga nih ya. Ya, bertanya Bu, bertanya kesempatan. Kesempatan, silakan Pak Iding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustazah, Ibu Indah, dan Mbak Jihan, dan Bapak-Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ada suatu kata tadi yang sangat menarik, yang luar biasa dari Mbak Jihan ya. Yang ini mungkin bisa menginspirasi kita semua, yaitu ada 2 hal tadi saya lihat. Bagaimana berusaha lebih baik, mungkin dari ke hari atau dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, semakin mendekat. Memang tadi mendekat, tapi maksudnya mungkin mendekat ke Allah mungkin barangkali ya. Mendekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin lengkapnya, atau barangkali nanti ada catatan dari Mbak Jihan ya.
Iya. Jadi luar biasa. Barangkali ini latar belakangnya tuh apa ya, Mbak Jihan? Apa ada 2 statement seperti itu? Kemudian yang kedua, nih saya tahan intinya ya, ingin mendapatkan suatu cara informasi. Setiap saat saya selalu bertanya mengenai bagaimana mendidik anak, mendidik cucu gitu ya. Tadi Mbak Jihan menyampaikan, saya lihat anak dipesantrenkan, cuman apakah memang pesantren itu bersama-sama dengan sekolah atau bagaimana, saya nggak, tolong dijelaskan juga ya. Tapi itu salah satu bagaimana untuk memberikan satu jalan yang luar biasa, membekali ya kepada anak terus sama dalam agama ya. Mungkin ke Ibu Ustadzah ada satu. Ini tadi bagiannya itu kan ketika menggunakan hijab ya, hijrah menggunakan hijab itu didorong-dorong ya oleh suami ya, suami tercinta. Bukan didorong lagi Pak, udah mau dipaksa kata gitu ya, bertahun-tahun cuek gitu aja. Kan. Ya gitu. Nah ini saya sebaliknya Ibu Ustadzah ya, bagaimana kalau seandainya istri itu yang secara sukarela menggunakan, tapi suaminya itu belum rela gitu, karena masih ingin istrinya itu masih tetap tidak berhijab. Nah itu kira-kira bagaimana itunya, mungkin hukumnya atau apalah ya Bu Ustadzah. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Jihan dulu lah tuh. Aku dulu. Bapak Ya. nanya yang pesantren ya? Ya, gitu. Ya. Jadi gini kan, anak pertama aku perempuan, anak kedua laki-laki, gitu. Yang pertama dari dia SD, aku selalu bilang, nanti kamu SMP di pesantren enak ya, gitu. Dan alhamdulillah Pak, kalau misalkan anak-anak aku di rumah, pasti males. Kayak misalkan sholat tahajud, atau misalkan puasa Senin Kemis, gitu. Alhamdulillah kalau di pesantren, mereka harus bangun. Mereka harus ke masjid, mereka harus puasa sunnah, mereka harus halakoh, mereka harus tadarus. Yang notabene kalau di aku itu, mereka pasti lebih manja kan, entar ngambek, entar aku harus berantem dulu bangunin mereka. Tapi kalau di pesantren menjadi suatu kewajiban dan mereka harus ikutin. Alhamdulillah mereka bisa karena terbiasa. Apa-apa itu bisa karena terbiasa. Aku selalu bilang, kelak nanti Kakak Lana, kalau kamu panjang usia, kamu akan menjadi seorang ibu seperti Bunda. Kamu harus punya ilmunya. Dan ilmunya itu kita harus cari di tempat yang tepat, gitu. Kalau kamu mau jadi dokter, kamu harus punya kuliah kedokteran. Kalau kamu mau jadi desainer, kamu harus sekolah desainer. Kalau kamu mau jadi chef yang bagus, kamu harus jadi koki yang bagus juga. Kamu harus bisa bikin resep. Kalau kamu mau akhirat kamu sukses, kamu harus punya ilmunya. Nanti insya Allah dunia ngikut. Itu yang selalu aku terapkan kepada 4 anakku, termasuk yang kecil, Icel. Apapun yang kita mau, harus punya ilmunya. Dan nggak bisa bagaimana nanti deh, nggak bisa. Nanti itu bagaimana sekarang. Itu prinsip aku dari dulu, dari sebelum pakai hijab. Nanti bagaimana kita sekarang. Nggak bisa lihat nanti aja deh, nggak bisa. Aku selalu gitu ke anak-anak. Bahkan aku ajak ke pesantren mereka dari kelas 5 SD. Lihat, supaya mereka tuh nggak kaget. Aku selalu ajak sekali, 2 kali. Ini loh Kak, nanti kamu insya Allah di sini ya. Gitu. Tetap harus dihibur dengan usianya dia. Nanti kamarnya warnanya pink. Nanti ada kolam renang. Kamu bisa gabung sama teman-teman cewek. Seperti itu. Kalau yang Sami, dia senang kumpul-kumpul sama anak cowok. Itu menumbuhkan rasa solidaritasnya tinggi. Sama dia juga harus bangun tahajud. Nggak terlalu berat tugas kami di rumah, tidak terlalu berat gitu loh. Insya Allah istiqomah lah, itu niat doa saya sama anak-anak. Mudah-mudahan juga anak-anak kita semua selamat dunia akhirat. Nggak cukup karena kan ilmu agama adalah fardu ain ya, selebihnya fardu kifayah. Jadi utamakan yang
paling penting, setelah itu baru menyusul. Gitu. Tadi Bapak nanya apa lagi ya? Yang pertama aku lupa. Oh, alasannya, alasan Mbak ini. Apa yang mendorong Mbak untuk menggunakan hijab itu? Hijab. Pikirannya. Itu dia tadi Pak. Aku memang memohon sama Allah kasih rasa takut. Hanya itu saja. Karena aku merasa sudah baik. Aku merasa aku sudah pergi haji. Aku ya tadi seperti yang aku melakukan semua rukun iman, rukun Islam aku lakukan. Jadi aku merasa pintar sendiri, punya jawaban sendiri, dan memang terbukti. Tidak nyakitin orang, tidak nipu orang, tidak fitnah orang, tidak bully orang, tidak hoax. Aku sayang ibuku, aku sayang suamiku, aku berbakti di rumah, gitu. Tapi aku tidak memakai jilbab, itu dia berputar-putar dengan akalku, sementara akalku terbatas, sangat terbatas. Makanya minta tolong sama Allah, kasih aku takut. Kenapa aku nggak takut-takut gitu loh? Kok hebat kali aku tatang peteteng. Kayak gitu. Akhirnya memang aku dalam sekejap, ya kalau Allah mau kasih, karena memang aku meminta, kasih aku rasa takut. Karena kalau nggak punya rasa takut, ya ribet lah Pak akunya nih. Gitu. Ya. Baik, sebelum dilanjutkan, ini menarik nih Ustazah. Ini mau tanya sama Ustazah. Ketika orang memutuskan untuk berhijrah kemudian menutup auratnya, apakah itu secara otomatis maka segala sikap perbuatan hatinya juga harus tertutup sesuai dengan pakaiannya, Ustazah? Ya, jadi kalau dia mau hijrah secara total, Ya. hijrah secara total itu kita taubat. Itu artinya kan kita taubat, kita sadar apa yang kita lakukan itu sudah salah. Maka dalam Islam itu taubat yang dimaksud itu kita mohon ampun atas kesalahan kita. Ada unsur-unsur yang harus dipenuhi kalau mau kita taubat kita diterima gitu dan hidup kita berakhir dengan baik. Unsur taubat itu satu, mohon ampun pada Allah bahwa kita telah melakukan dosa dan kesalahan. Kedua, kita menyesal bahwa apa yang kita lakukan selama ini udah nggak benar gitu. Yang ketiga, kita melakukan perbaikan amal ibadah kita. Nah, yang keempat, kita berusaha mengisi hari-hari dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, jadi taubat itu kalau kita hijrah, benar-benar hijrah dalam konteks total, dalam konteks Islamnya, memang ya bukan sekedar seperti tadi gitu, cuman jilbab saja yang dirubah, tapi tidak berubah perilaku. Nah, jadi itu berarti taubat kita belum taubat yang sungguh-sungguh gitu ya. Nah, hijrah yang sesungguhnya itu adalah orang yang taubatnya sungguh-sungguh. Kalau taubat sungguh-sungguh itu dalam beberapa konteks ayat dan hadis, jika digabungkan semua itu, itulah unsur-unsurnya. Kita mohon ampun. Setelah mohon ampun itu, kita menyesal dengan apa yang sudah kita lakukan gitu. Yang ketiga ada perubahan sikap dan perilaku gitu. Jadi enggak begitu lagi, diiringi kita berubah tadi menggunakan hijab itu, perilaku kita juga berubah menjadi lebih baik. Nah, itu yang benarnya seperti itu dalam konteks Islam. Jadi Mbak Jihan sudah melakukan yang sesungguhnya itu, Mbak Indah. Ya. Saya ingin menjawab tadi pertanyaan Pak Iding ya, soal bagaimana kalau terbalik ini. Nah, si istri itu sangat-sangat memang punya kesadaran untuk menggunakan hijab, tapi dilarang oleh suami. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, sesungguhnya tentu itu sebuah muhasabah bagi seorang istri. Ketika dia memilih suami tadi, apa dasarnya? Apakah motivasinya suami itu karena ganteng saja gitu, atau karena punya uangnya saja gitu? Nah, oleh Allah, dia motivasinya memilih jodoh karena itu, diikutin oleh Allah, udah menikah. Setelah menikah, dia tidak mendapatkan ketenangan jiwa gitu. Nah, ketika misalnya tadi dia seorang muslimah yang taat, yang berhijab, tapi ternyata dapat suami yang tidak mengizinkannya. Karena dari awal dia memilih itu bukan karena motivasi yang benar. Motivasi yang benar itu adalah memilih suami yang memang agamanya nomor satu diperhatikan. Kenapa agama? Karena suami memiliki agama itulah yang memiliki komitmen agama yang baik itu, itulah yang akan bisa menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga. Ini Mbak Jihan sendiri kan sudah merasakan itu. Gimana Mas Primus berusaha membimbing Mbak Jihan seperti ini. Nah, lalu kalau sudah terjadi, gimana lagi gitu? Kalau sudah terjadi, tentu yang pertama si istri berusaha secara sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar dibukakan hati suaminya oleh Allah untuk bisa mengizinkan dia memakai hijab. Itu satu. Yang kedua, bisa Pak Iding didatangkan misalnya ada acara-acara pengajian keluarga, buat pengajian keluarga, lalu datangkan ustadz,
Maka si Ustadz tadi bisikanlah oleh istrinya tadi kepada Ustadz, ada poin-poin penting yang perlu disampaikan. Nah, salah satunya itu persoalan saya gitu. Nah, coba Ustadz masuk di dalam ceramah itu gitu ya. Nah, bagaimana tadi Ustadz memberikan bahasa-bahasa pendekatan yang bisa menyentuh suami dari ibu tersebut gitu. Nah, atau mungkin ada teman-teman lain atau orang-orang yang berpengaruh di sekitar suami yang bisa memberi pengertian kepada suami. Nah, jadi barangkali itu ya Pak Iding yang bisa dilakukan gitu ya. Oke, Mbak Indah. Baik, Ustazah, kita beralih ke Mbak Jihan. Mbak Ya. Jihan, gimana sih kiatnya untuk bisa mendorong suami itu sampai sekolah lagi hingga S2? Oh, suamiku, bukan Ya. Pak Iding kan maksudnya? Bukan. Bukan. Enggak, kalau Mas Primus itu memang dia memang maunya dia gitu loh. Ya, kalau aku sih nggak terlalu banyak nuntut sama Primus, apapun yang dia lakukan aku selalu support dari dulu. Selalu support. Gitu. Karena aku pede aja, pilihannya juga nggak yang terlalu aneh-aneh gitu loh. Dia orangnya memang saklek, kaku gitu. Ya ada untungnya lah buat kita cewek-cewek, nggak terlalu khawatir. Kalau dia ramah tamah sama aku, benar. berarti dia juga ramah tamah sama semua orang. Nggak apa-apa deh, dia cuek kayak kaku kayak. Yang penting dia 5 waktu, yang penting dia paksa aku sama anak-anak untuk sholat berjamaah. Itu di dalam pernikahan itu penting sekali. Beda sama pacaran dulu kan, zaman dulu kan, yang penting keren, yang penting. Ternyata setelah menikah, keren itu bisa jadi nomor 2. Itu saya rasakan 17 tahun. Kalau tidak tanggung jawab karena Allah, kalau tidak kuat perjanjian dia dengan Tuhannya, pasti dia juga lemah sama saya. Iman Pasti dia juga lemah. Ya, Mbak Jihan. Yang penting Kenapa? adalah iman ya, yang utama iman adalah ya. Iya, harus karena dia titipannya berat, dia punya anak perempuan 3, dia punya istri, berat tanggung jawab dia. Salah-salah dikit dia yang kena, makanya dia marah banget. Aku capek-capek, kamu riap-riap rambut, nanti saya yang kena. Gitu. Padahal kamu yang bersenang-senang. Gitu. Ya oke, aku tutup. Gitu. Itu canda-canda di dalam rumah tangga. Ya. Tapi alhamdulillah kerjasama, kooperatif, jadi kita berdua ya sudah 50-50. Harus begitu, nggak bisa berat sebelah, nanti ribet kalau berat sebelah. Ya. Kemudian dengar penjelasan Mbak Jihan nih barusannya, semuanya alhamdulillah sudah terpenuhi gitu ya. Kemudian apa sih Mbak harapan, doa, keinginan yang ingin banget Mbak Jihan capai dalam waktu dekat ataupun jangka panjang? Apa ya? Umum aja sih Mbak, klise aja sih. Selamat dunia akhirat, jauh dari balak dunia dan akhirat, selamat dari fitnah dajjal gitu loh. Yang terjadi aja, yang benar-benar terjadi. Jadi bukan sok alim, sok hijrah, sok soleha, tidak. Yeah. Tidak sok-sokan gitu. Itu terjadi, kita lihat di depan mata sekarang. Ngeri. Apa yang saya lakukan selalu, ya Allah, aku ini tidak sanggup kalau sendirian. Kan fisik makin lemah, usia makin bertambah gitu kan. Hanya minta pertolongan aja. Bantu aku gitu. Karena anak-anak juga jangan aku berjuang sendirilah, nak, kita sama-sama. Mau nggak sama-sama lagi nanti? Jangan terpecah-pecah, kita nggak enak nanti terpecah-pecah. Yang akhirat berusaha ya, bukan mengklaim kami ini hebat, mengklaim keluarga kami harmonis, tidak. Yeah. Tidak seperti itu. Seperti umumnya rumah tangga yang lain sama. Cuman ya itu tadi, ikutin peraturan aja maksimal. Kami mengikuti peraturan itu maksimal. Kita masuk sekolah aja, tuh ada Bu Tiwi. Masuk sekolah saja harus ikutin peraturan. Ya kan? Kalau belum bayar uang pangkal nggak bisa ikut ujian. Kalau belum bayar ekskul tidak bisa ikut ulangan. Kalau belum selesai bayar sekolah tidak bisa ambil rapot, tidak bisa ambil ijazah. Aku selalu berpikir, kalau manusia bisa bikin peraturan segitu sakleknya dan kita wajib ngikutin, bagaimana dengan yang punya segala-galanya? Ya kan? Pilihannya cuma itu aja. Ngikutin dengan ikhlas, petatang-petatang ya ribet sendiri nantinya.
Baik nih Mbak Jihan, ada chat dari Ibu Fitria. Isinya adalah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibu mencari ilmunya di tempat yang tepat, nanti itu bagaimana sekarang? Pesan-pesan yang luar biasa dari Mbak Jihan. Jadi Ibu Fitria merasa bersyukur ya atas pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Mbak Jihan, mungkin memberikan inspirasi buat beliau. Baik, kita sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, mohon izin Ustazah untuk membacakan maklumat yang akan dibacakan oleh Pak Fadian. Silakan Pak Fadian. Gung bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Jihan. Ini kami mau sharing kegiatan-kegiatan pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Alhamdulillah hampir setiap hari di tiap pekan. Untuk besok Sabtu 5 September jam 5.30 sampai jam 7 kajian rutin Sirah Nabawiyah yang akan dibersamai oleh Ustadz Salman Al-Farisi dengan tema Kebun Quran. Beliau juga punya pesantren, juga punya peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Ini menarik untuk kita semua untuk mengikuti acara besok. Kemudian hari Ahad 5 September jam 5.30 sampai jam 7 kajian tafsir bersama Dr. Muhammad Khairin LCMA. Pokok bahasanya adalah Tadabur Quran surat Ali Imran. Ini kita mulai mentadaburi Quran ini dari surat Al-Baqarah sampai Ali Imran dari tahun lalu ya. Alhamdulillah sudah sampai ayat 156, 159. Ini juga rutin kita adakan. Terus kemudian alhamdulillah besok Ahad lusa ya, kita berkesempatan bersilaturahmi online ke dunia, bersilaturahmi online dunia. Kali ini kita ditunggu sahabat-sahabat kita di Nishio, Jepang. Kita akan melihat salah satu industri sahabat kita, orang Indonesia. Ini makanan halal, produk-produk halal di sana membanggakan kita. Ini perjalanan kalau tidak salah ke 70 ya. Jadi Mbak Jihan kita sudah dari 2 tahun yang lalu setiap pekan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk kita berkunjung melihat sahabat-sahabat kita di seluruh dunia, di seluruh permukaan bumi Allah. Kita banyak pengalaman dari acara jalan-jalan online dunia ini. Kemudian kegiatan kita lainnya adalah divisi pendidikan. Kita juga punya program bagaimana kita membaca Quran dengan baik ya dan tepat. Ini sudah paket yang ke-7 ya. Ini akan dibuka kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang akan mengikuti program ini. Silakan mendaftar. Caranya adalah dengan ketik tahsin. Nanti ada nomor adminnya kita 0811 17 rakaat 30 juz 114 17 ayat Al-Quran. Kemudian program selanjutnya kita baru saja bertemu dengan seorang ustadz yang bisa punya paket program, cara program membaca Quran dengan namanya Al-Indonesi, jadi khas Indonesia. Ini kemarin kita hari Rabu kemarin sudah mengadakan acaranya dan kemudian banyak jamaah yang akan memesan buku. Bukunya adalah seharga 250.000 sudah termasuk infak dan ongkos kirim. Cara pemesanannya adalah ketik buku, kemudian nama, alamat, nomor handphone, dan kirim ke nomor admin kami. Itu untuk pemesanan buku. Kemudian alhamdulillah juga kita rutin mengadakan kegiatan sosial dari divisi sosial. Kita sudah ikut juga melaksanakan program vaksinasi gratis tahap 1 dan tahap 2, dosis pertama dan dosis kedua yang telah diselenggarakan dengan lancar. Lebih dari 300 orang mengikuti program ini dan dilaksanakan pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah dilaksanakan di Masjid Raya Pondok Indah. Kemudian juga kita dalam rangka meringankan beban saudara kita yang kena pandemi COVID-19, kita melaksanakan program Bansos Tunai. Itu pertama tanggal 21 Juli
2021. Kemudian kedua tanggal 10 Agustus 2021. Yang ketiga baru saja kemarin tanggal 31 Agustus, dan nanti insya Allah keempat kita akan laksanakan tanggal 21 September 2021. Ini terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang telah mengikuti program Baksos Peduli ini. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan bersedekah, berinfak melalui komunitas pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah, ini adalah nomor rekening kami di Bank Syariah Indonesia XBSM di 7220201001. Ini atas nama Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Nomor mungkin yang penting bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum tahu apapun bisa ditanyakan ke WA nomor admin kami 0811. Ingatnya mudah, 17 rakaat, 30 juz, 114. 0811 17 30 114. Demikian Mbak Indah, maklumat dari komunitas kami. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih Pak Fadian. Mudah-mudahan jika ada waktu Mbak Jihan bisa gabung di 1 minggu sejak tanggal 5 September ke depannya. Dan pertanyaan terakhir nih Mbak Jihan. Apa sih pesan moral yang ingin Mbak Jihan sampaikan atau berbagi hal positif yang ingin Mbak Jihan sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam ini? Oke. Aku tidak berani menasehati atau ngajarin siapapun, cuman aku mengulang apa yang sering aku ucap ke anak-anakku ya. Aku selalu bilang, kalau kita merasa susah di sini, kan kesusahan orang lain-lain ya Ustazah, bagi anak-anak sekolah mungkin kesusahan ujian, susah bangun pagi, kesusahan, atau bagi suamiku yang ada kendala di pekerjaan atau apapun, atau buat aku sebagai ibu rumah tangga pasti ada rasa-rasa down-nya, drop-nya itu pasti ada. Belum lagi dari keluarga besar, itu pasti ada. Tapi aku selalu bilang ke anak-anakku dan orang yang ada di rumah, sudahlah kita susah di dunia, jangan pula susah di akhirat. Jangan pula kita bodoh dapat dua-duanya susah. Biar kita di sini babak belur, tapi nanti di sana kita happy. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Sesuatu yang tidak bisa ditolak adalah kehidupan dan takdir gitu. Dan pilihannya cuma dua. Semoga nanti kita semua yang hadir di Zoom ini happy di sana, insya Allah. Amin, amin. Iya, Mbak Jihan nih ada chat dari Ibu Yanti Nurdin. Anak beliau punya usaha stego, makanan yang ada daging itu, sapinya, akan memberikan kepada Mbak Jihan sebagai tanda kasih. Jadi jangan lupa alamatnya nanti tolong di japri di WA admin kami. Ya, dan juga nanti ada sajadah cantik dari Mami Yen, nanti akan juga dikirimkan ke Mbak Jihan. Ya, baik, Ustazah, ada lagi yang ingin disampaikan kepada Mbak Jihan? Oh ya, aku mau tanya dong, Lana waktu masuk ICM maunya Mbak Jihan apa Lana sendiri? Kenapa? Lana waktu masuk sekolah pesantren maunya Mbak Jihan atau dari Lana sendiri? Harus dari orang tua dong. Jangan aku punya, karena akalnya belum sempurna pada saat itu kan. Tapi harus dibarengi dengan kalimat-kalimat yang barter. Nana, nanti kita kalau kamu pesantren, nanti kamu boleh jajan. 1 bulan aku kasih segini. Harus, karena mereka masih kecil kan. Harus ada reward buat mereka. Gitu loh. Tadi seperti yang aku bilang, aku ajak mereka ke pesantren. Aku lihat supaya mereka tidak asing dan tidak lihat ketika masuk sana. Sebentar sayang, ini anakku nih udah teriak-teriakan nih. Oh iya, oke. Baik, terima kasih banyak loh Mbak Jihan. Iya, Ustazah terima kasih banyak. Aku banyak dapat nasihat dari Ustazah, sangat penting, sangat berarti sekali buat aku, buat ibu-ibu yang lain, buat Bu Tiwi, buat Mbak Indah. Terima kasih banyak. Masya Allah. Semoga berkah ya. Terus sama-sama inspirasi jemaah yang hadir pada malam ini. Nanti kalau ada kesempatan datang lagi ya, mampir. Insya Allah. Insya Allah. Makasih Mbak Jihan.
Iya, sama-sama Ustazah. Terima kasih banyak. Aku pamit ya. Ya, Ya, makasih. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustazah, Masya Allah dapat pengalaman yang menarik ya. Maksudnya jadi setiap bintang tamu yang hadir membawakan inspirasi yang berbeda-beda Ustazah. Dan buat Indah sendiri nih luar biasa gitu, masukan yang luar biasa. Mungkin ada yang ingin bertanya dengan Ustazah, silakan, masih ada waktu sekitar Udah habis 2 menit. Oh 2 menit lagi. ya, 2 menit lagi. Atau mungkin ingin berdoa dulu atau gimana Ustazah? Boleh, kalau nggak ada yang bertanya lagi, waktu kita sudah di akhir ya. Ya, silakan Ustazah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustazah, semoga kita semua juga sehat selalu dan insya Allah ada kajian keluarga sakinah lagi di minggu depan ya Ustazah.